Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita memasuki hari yang keempat di dalam Holy Weeks ya. Satu minggu terakhir di dalam masa-masa kita memperingati Yesus Kristus yang mulai memasuki Yerusalem sampai kepada penyaliban dan kebangkitannya. Kita akan merenungkan selama 2 hari saudara, yaitu hari ini dan besok sebelum kita memasuki ibadah Jumat Agung pada hari Jumat nanti. Mari sebelumnya kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sungguh rindu Tuhan bahwa di dalam kehidupan kami, khususnya di dalam masa-masa kami boleh memiliki keistimewaan waktu. Kami boleh merenungkan waktu-waktu di mana Kristus Yesus masuk ke Yerusalem, mengalami penderitaan, menanggung dosa umat manusia, dan membawa kami kepada kehidupan. Kami berdoa memohonkan kepadamu kiranya Engkau memberikan kepada kami pembacaan kitab suci yang sehat, dan juga doa-doa yang betul-betul didasarkan kepada kesadaran akan firman Tuhan. Kiranya Engkau mempersiapkan kami Tuhan, sehingga kami boleh memperoleh faedah yang besar dari kesadaran akan kematian dan kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan bekerja di antara kami, di antara umat-umat Tuhan yang lain. Terima kasih ya Tuhan, kiranya namamu saja dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak kita untuk bersama-sama melihat dari pembacaan dari Injil Markus, saudara. Karena hari ini kita memasuki hari Rabu, saudara ya. Nah, itu adalah satu buah hari di mana para imam kepala melakukan satu buah plot untuk membunuh Tuhan Yesus. Maka saya mengajak kita untuk melihat bagian itu. Saya mengajak kita untuk melihat di dalam versinya Injil Markus, saudara, yaitu dari Markus pasal yang ke-14. Saya akan bacakan di dalam versinya TB2, saudara. Mungkin akan agak sedikit berbeda dengan yang Anda miliki, saudara ya. Pasal 14, ayat 1 sampai dengan ayat 10, Injil Markus. Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan membunuh dia. Sebab kata mereka, jangan waktu perayaan supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon, penderita sakit kulit, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Namun beberapa orang menjadi marah dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka mencela perempuan itu. Namun Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kapanpun kamu menghendakinya kamu dapat menolong mereka. Tetapi aku tidak akan selalu ada bersama-sama dengan kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyaknya sebagai persiapan untuk penguburanku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan diceritakan juga untuk mengingat dia. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka gembira waktu mendengarnya dan berjanji akan memberikan uang kepadanya. Lalu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi kita sedang memasuki final week, saudara. Hari Minggu kemarin kita bersama-sama melihat bagaimana Tuhan Yesus memasuki Yerusalem. Satu buah momen yang seringkali dikenal sebagai Minggu Palma. Nah, saudara, tahu dari mana, saudara, itu disebut sebagai Minggu Palma? Tahu dari mana kalau ada daun-daun palem yang dipakai, saudara? Nah, itu adalah perspektif dari Injil Yohanes, saudara. Dan dari sana kita bisa melihat, saudara, bahwa memang ada satu buah pengharapan yang sangat besar, saudara, terhadap Yesus Kristus di dalam gambaran yang mirip seperti yang terjadi pada zamannya Yudas Makabeus. Nah, saudara, di dalam Kiai Batam hari Minggu kemarin kita sudah bersama-sama merenungkan hal ini, saudara, bahwa di dalam versinya Injil Yohanes kita mendapati ada cerita tentang daun-daun palma atau daun-daun palem, saudara. Dan itu adalah satu buah gambaran yang dipakai, saudara, secara khusus 2 kali kita mendapatkan catatan di dalam kitab Makabe. Ketika Yudas Makabeus itu akhirnya berhasil, saudara, melakukan satu buah pemberontakan besar. Lalu dia melakukan konsekrasi ulang terhadap bait suci Yerusalem, maka ada orang-orang yang masuk ke dalam bait suci dengan membawa daun-daun palma. Saudara bisa mendapatkan informasi ini dari kitab 1 dan 2 Makabe, saudara. Memang ini bukan kitab kanonik, saudara ya. Kita orang-orang Kristen Protestan, saudara, tidak mempercayai itu sebagai kitab kanonik, tetapi di dalamnya kita bisa mendapatkan satu buah informasi yang penting yang membuat kita bisa lebih jelas di dalam menafsirkan bagian yang ini, saudara. Kita mendapati ya, Yesus Kristus adalah Dia yang sudah pernah mengalahkan legiun dengan decisive victory. Di dalam Injil Markus, saudara, kita mendapati, saudara, ketika ada orang yang kerasukan legiun, itu adalah orang yang sangat susah ditundukkan. Dan pada waktu itu, pikirannya orang-orang jelas, memang legiun
Siapa yang bisa menundukkan pasukan Romawi yang begitu kuat seperti itu? Legiun. Siapa yang bisa menundukkan? Maka dia bertindak dengan sangat keras. Legiun itu bisa membawa orang diikat juga tidak bisa, saudara. Tetapi ketika berhadapan dengan Tuhan Yesus, Yesus Kristus menghardik legiun itu, lalu dia masuk ke dalam babi, lalu jatuh ke tebing, lalu mati lemas, saudara. Jadi orang-orang punya pengharapan yang sangat besar tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga adalah dia yang pernah menghardik angin, lalu anginnya tenang, badai pun menjadi tenang. Dia adalah orang yang pernah menghidupkan orang mati. Dan kita melihat, saudara, kalau di dalam versinya Injil Yohanes ya, Yesus yang menghidupkan kembali Lazarus itu menjadi satu buah titik penting di mana orang-orang itu mulai bermufakat untuk menghabisi Yesus dan sekaligus Lazarus, saudara. Nah, di sini kita bisa melihat, saudara, bahwa Injil sinoptik kita, saudara, Matius, Markus, Lukas dengan Injil Yohanes memiliki sorotan dan tekanan yang berbeda, saudara. Di dalam Injil sinoptik kita yang hari ini kita akan ikuti, saudara, dari Injil Markus, saudara, kita mendapati aksi Yesus di dalam bait suci Yerusalem itu yang menjadi satu buah titik poin sorotan yang paling penting untuk membuat orang-orang itu melakukan pembunuhan terhadap Tuhan Yesus. Sementara di dalam versinya Injil Yohanes kita mendapati ya, Yesus yang menghidupkan kembali Lazarus, saudara. Nah, tapi kita melihat, saudara, Yesus adalah dia yang sudah pernah menghardik legiun dan legiunnya tunduk. Dia pernah menghardik angin dan badainya pun tunduk, saudara. Yesus juga pernah menghidupkan kembali Lazarus, menghidupkan kembali orang mati, saudara. Itu seperti satu buah tindakan yang melakukan disarm terhadap kekuatan utama Romawi atau kekuatan utamanya legiun kalau dalam versinya Injil Markus, sudah. Legiun atau Romawi kekuatan utamanya apa? Kekuatan utamanya adalah senjata untuk menghabisi orang. Dan sekarang kalau Romawi bisa menghabisi orang, Yesus bisa menghidupkan kembali orang yang sudah dihabisi, sudah. Maka mereka punya pengharapan yang sangat besar terhadap Tuhan Yesus. Maka, saudara, Yesus Kristus masuk ke Yerusalem, orang-orang banyak mengeluh-elukan dia, saudara. Sudah ada cukup banyak berita, saudara. Yesus yang pernah mengajar di Galilea, Yesus yang sudah memiliki pengikut yang cukup banyak, saudara. Tampaknya, saudara, dia adalah orang yang di dalam berretorika juga sangat baik, lalu juga mujizat-mujizatnya sangat luar biasa, saudara. Maka dia mendapatkan pengikut-pengikut yang sudah cukup banyak, saudara. Maka itu hari Minggu Palma, Yesus masuk ke Yerusalem dan ada banyak orang yang melulukan dia, saudara. Lalu keesokan harinya, yaitu hari Senin, Yesus masuk ke dalam bait suci Yerusalem dan dia melakukan satu buah tindakan yang sangat drastis, yaitu dia mengobrak-abrik bait suci Yerusalem. Meja-meja penukar uang dibalikkan, lalu bangku pedagang merpati juga dibalikkan, dan pendek kata, kita bisa mendapati bahwa di dalam momen itu, maka bait suci berhenti untuk menjadi bait suci. Kenapa? Karena yang menjadikan bait suci itu bait suci adalah karena di dalamnya ada aktivitas upacara kurban. Dan upacara kurban itu hanya bisa dilakukan kalau mereka itu membeli kambing domba yang disediakan di sana, saudara. Karena kambing domba tidak bisa sembarangan dibawa ke dalam bait suci untuk dipersembahkan. Kambing dombanya itu harus khusus, saudara. Kita tahu kalau di dalam kitab-kitab Taurat kita, saudara, diajarkan bahwa binatang yang mau dipersembahkan kepada Tuhan adalah binatang yang harus dikarantina dulu. Binatang yang harus dilihat tuh standarnya dengan sangat luar biasa untuk bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, ini adalah satu buah attitude ya, yang saat ini ya kita orang-orang Kristen banyak yang tidak punya, saudara. Ketika kita mau memberikan persembahan itu jarang di antara kita yang sudah mempersiapkan dahulu dari rumah, saudara. Pada waktu persembahan baru kita keluarkan dompet, baru kita lihat, saudara. At that moment, kadang-kadang kita berasa, waduh cilaka, uangnya kurang, waduh cilaka, saya tidak bawa gitu. Atau sudah ada beberapa uang, ini celakanya ya, ada yang mengatakan seperti ini, waduh cilaka, cuman ada 100 ribuannya. Ini ada uang tidak sedikit, sudah. Misalkan ya, ada uangnya misalkan ya 2 juta. Waduh cilaka, cuma ada 100 ribuan. Nah, nanti bagaimana ya, saya biasanya mempersembahkannya itu 20 atau 50. Ini kenapa cuma ada 100 ribuan, sudah? Cilaka, gimana, sudah? Nah, itu mentalitasnya beda sekali, saudara. Kalau di dalam Taurat diajarkan, saudara, ketika mau membawa persembahan kurban di hadapan Tuhan, itu binatangnya dikarantina dan dipersiapkan secara sangat khusus. Maka upacara kurban hanya bisa dilakukan ketika mereka itu datang ke dalam bait suci, lalu berjual beli di sana, saudara. Mereka membawa uang-uang yang tidak bergambarkan kaisar untuk dimasukkan ke dalam peti uang itu, karena uangnya pada umumnya itu kan uang yang ada gambar kaisar, saudara. Saudara ingat ya, suatu kali ada satu buah insiden ketika Yesus itu didatangi oleh kombinasi aneh. Orang Farisi sama orang-orang golongan Herodian. Lalu bertanya, bolehkah kita membayar pajak kepada kaisar? Lalu Tuhan Yesus tanya, coba keluarkan koin. Mereka keluarkan koin, ada gambar siapa di sana? Ada gambar kaisar, saudara. Nah, koin ada gambar kaisar. Nah, itu bagi orang Yahudi itu melanggar hukum yang kedua. Kamu sudah membuat patung ya, atau membuat ukiran, lalu ditaruh di dalam koin, dan di dalam koinnya itu ada tulisan bahwa kaisar itu Allah, atau kaisar itu Tuhan. Wah, itu menghujat tuh, melanggar hukum kedua. Maka uang macam itu harusnya tidak baik untuk dimasukkan ke dalam bait suci Yerusalem. Maka sebelumnya harus ditukarkan uang dulu. Pergi ke money changer dulu. Tukarkan kepada uang yang boleh dimasukkan ke dalam bait suci. Maka ada
meja penukar uang, ada money changer, Saudara. Lalu ada juga itu bangku pedagang merpati untuk orang-orang yang miskin yang tidak bisa mempersembahkan kambing domba, maka pedagang merpati, Saudara. Lalu juga ada binatang-binatang kurban yang lain yang memang sudah dipersiapkan, sudah diteliti dengan baik, ini bisa dipersembahkan, gitu. Itu adalah satu buah attitude yang semestinya itu baik, ya Saudara. Tetapi Saudara, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada hari itu, dia menjungkir balikkan itu semua, Saudara. Kenapa? Karena bait suci disebut oleh Tuhan Yesus sudah tidak menjalankan fungsinya. Bait suci harusnya menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Tapi hari itu bait suci sudah tidak lagi menjadi tempat di mana orang-orang Gentiles, orang-orang perempuan, atau siapapun saja, orang-orang yang broken heart bisa datang kepada Tuhan untuk berdoa di hadapan Tuhan. Padahal kalau kita perhatikan di dalam kitab Raja-Raja, ketika Salomo itu kan anak Daud yang pertama yang dipakai oleh Tuhan untuk bisa membangun bait suci Yerusalem. Itu di dalam doa, di dalam dedikasinya, dikatakan bahwa siapapun saja Tuhan, ketika mereka berdoa menghadap kepada bait suci dalam tempat ini, kiranya Engkau di tempat kediamanmu di surga mendengarkannya. Bait suci itu harusnya menjadi kiblat, menjadi tempat sasaran orang itu untuk memanjatkan doa-doanya di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan mendengarkan dari tempat kediamannya dia yang di surga, Saudara. Nah, maka kita mendapati, Saudara, di dalam bagian ini Tuhan Yesus menghakimi bait suci Yerusalem. Dan sebelumnya ada satu buah tindakan yang unik, yaitu Tuhan Yesus mengutuk pohon ara, Saudara. Nah, ini adalah satu buah mujizat Tuhan Yesus yang sangat berlainan dengan mujizat Tuhan Yesus yang lain. Kalau kita perhatikan mujizat-mujizat Tuhan Yesus yang lain itu biasanya, Saudara, urusannya adalah mujizat untuk menyembuhkan orang sakit, mujizat yang menghidupkan, Saudara. Tapi kali ini ada mujizat yang mematikan, yaitu pohon ara yang gagal untuk memberikan buah, gagal untuk mengenyangkan, gagal untuk memberikan makanan, maka dikutuk dan menjadi kering, Saudara. Dan hal ini, Saudara, bukan sekedar karena Yesus lapar. Yesus lapar, ya memang ada catatan Yesus lapar, tetapi menjadi satu buah semacam satu buah petunjuk, Saudara. Ketika ada orang lapar berhadapan dengan pohon, harusnya pohon itu memberikan buah. Bait suci Yerusalem itu harusnya menjadi satu buah tempat bagi orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Mereka senantiasa bisa datang dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Tetapi hari itu tidak bisa. Karena tempatnya orang Gentiles untuk datang itu sudah menjadi tempat berjualan. Maka ini adalah tempatnya khusus hanya untuk orang-orang Yahudi, dan khususnya juga bagi orang-orang yang ingin mendapatkan keuntungan dengan berjual beli di sana, Saudara. Maka Tuhan Yesus menunggang balikan. Itu yang terjadi pada hari Senin, Saudara. Dan kita mendapati, Saudara, keesokan harinya, hari Selasanya, Saudara, kita melihat Yesus Kristus melihat dan murid-murid melihat lalu heran. Guru, Engkau sudah pernah mengutuk itu pohon ara, dan pohon aranya sekarang betul-betul kering. Itu terjadi di hari Selasa, Saudara. Saudara, sampai di sini ya, Saudara pernah memikirkan nggak ya, kenapa sih murid-murid heran? Yesus mengutuk pohon ara lalu pohon aranya jadi kering betulan. Kenapa heran sih? Yesus kan memang terkenal hebat ya. Buat apa kayak beginian aja heran? Harusnya ya biasa toh. Orang badai aja bisa ditundukkan kok. Orang mati juga bisa dihidupkan. Setan bisa diusir dengan kuasa yang sangat besar. Buat apa yang kayak beginian mereka menjadi heran, Saudara ya? Tetapi kita bisa melihat, Saudara, ini keheranan yang bukan sekedar dipicu karena loh kok hebat ya, pohon aranya dikutuk bisa jadi kering betulan, Saudara. Tetapi sekali lagi kita mendapati bahwa karena ini dikaitkan dengan bait suci Yerusalem, Saudara. Jadi Yesus itu bukan sekedar lapar lalu throwing tantrum, Saudara, kayak anak kecil ya, kepengen apa nggak dapet lalu marah, Saudara. Bukan, Saudara. Ini adalah satu buah aksi simbolik, Saudara, yang kita bisa melihat kaitannya dengan bait suci Yerusalem. Itu artinya adalah bait suci Yerusalem sungguh-sungguh akan menjadi kering. Bait suci Yerusalem sungguh-sungguh sudah bukan masanya lagi. Dia akan terlewatkan, Saudara. Dan hal itu mengherankan, Saudara. Saudara, bagaimanapun juga orang itu susah sekali untuk membayangkan bagaimana kami punya Yudaisme tanpa bait suci Yerusalem. Mereka akan sulit, Saudara. Orang-orang Israel, Saudara, sampai sekarang mereka masih berdoa di tembok ratapan, Saudara. Pengharapan tentang bait suci Yerusalem itu tetap menjadi satu buah pengharapan yang gede sekali. Karena kita tahu, Saudara, bahwa di dalam 2 Samuel pasal 7, Daud pernah berdoa, Tuhan, kami ingin membangun bait bagi namamu, tetapi sama engkau nggak boleh. Malah Tuhan mengatakan bahwa bukan kamu yang bangun bait buat aku, tapi aku yang akan mengokohkan bait buat kamu. Maka, Saudara, bait suci, itu ada permainan kata itu dalam bahasa Ibrani-nya. Bait itu artinya rumah, bait itu artinya juga bisa kerajaan atau dinasti itu. Jadi Daud mengatakan, saya mau membangun rumah buat Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, tidak, saya akan mengokohkan rumahmu. Nah, nanti yang membangun rumah buat Tuhan itu adalah Salomo. Harusnya bait suci itu menjadi tempat Tuhan berdiam. Bait suci senantiasa menjadi kiblat. Maka orang tidak bisa membayangkan kalau bait suci itu akhirnya bisa dilewatkan. Orang tidak bisa membayangkan kalau bait suci itu akhirnya bisa menjadi kering, Saudara. Saudara tahu, gereja ada yang pernah berdiri, lalu ada yang menjadi tutup. Ada cabang gereja atau lembaga-lembaga misi atau
apa itu namanya, lembaga Kristen apapun, saudara, toko buku dan lain sebagainya pernah bisa ada, lalu jaya, lalu tutup, saudara. Gereja juga bisa begitu, saudara. Tapi bait suci Yerusalem tidak bisa begitu. Kenapa? Karena mereka percaya ada janji Tuhan Allah di sana. Maka ketika Tuhan Yesus, saudara, mengutuk pohon ara, lalu pohon aranya betul-betul kering dan hal itu dikaitkan dengan keringnya bait suci Yerusalem, itu sangat tidak gampang untuk murid-murid mengerti, saudara. Maka Tuhan Yesus mengatakan, kamu jangan pikir sekedar pohon ara ini ya. Bahkan kalau kamu punya iman, kamu bisa berkata kepada gunung ini untuk tercampak ke laut, saudara. Saudara, kita tahu ya, bait suci Yerusalem adalah kota. Bait suci Yerusalem itu terletak di dalam kota Yerusalem. Dan kota Yerusalem adalah kota yang terletak di atas gunung. Dan Tuhan Yesus berkata, kalau kamu berkata kepada gunung ini, gunung di mana di atasnya ada bait suci Yerusalem, tercampak ke laut, itu akan tercampak betulan, saudara. Nah, ini susah untuk dipikirkan, saudara. Kok bisa ya bait suci Yerusalem itu bisa betul-betul tercampak, saudara? Maka kita melihat penghakiman Tuhan Yesus terhadap bait suci Yerusalem itu jelas. Ini adalah satu buah penghakiman terhadap satu buah establishment ya, kemapanan yang kita perlu untuk terus-menerus untuk dengarkan, saudara. Saudara, gereja tempat kita melayani, gereja tempat kita itu beribadah, atau mentalitas kita ketika kita datang ke dalam gereja, itu mentalitasnya seperti apa, saudara? Apakah kita punya mentalitas bahwa ini adalah satu buah tempat rumah doa bagi segala bangsa? Di dalam tempat ini harus ada lebih banyak orang yang datang dan bertemu dengan Tuhan. Mereka mendapatkan berjumpa dengan Tuhan yang berbelas kasihan, dengan Tuhan yang berkorban. Atau sebaliknya, saudara, kita masuk ke dalam gereja, kita cuma bertemu bahwa ini adalah tempat yang akan memenuhi kebutuhan daripada orang-orang yang punya kebutuhan rohani saja, saudara. Segini. Saya agak khawatir, saudara, ya, kalau kita itu saat ini ya mendatangi gereja, mirip seperti kayak kita itu mendatangi food court. Kita merasa saya punya sih kebutuhan kerohanian. Maka saya datang ke sini, saya mendapatkan khotbah, saya mendapatkan lagu-lagu pujian, saya mungkin mendapatkan pelayanan ini dan itu. Oke, saya datang, saya dapat, saya pulang. Cukup. Tetapi saudara, bait suci Yerusalem semestinya tidak menjadi seperti itu, saudara. Bait suci Yerusalem yang dirancang oleh Tuhan Allah adalah orang-orang itu datang dan mereka akan betul-betul mendapatkan satu buah perjumpaan dengan diri Tuhan, saudara. Dan mereka berjumpa dengan Tuhan yang seperti apa? Tuhan yang memenuhi mereka dengan cara memberikan hidupnya, dengan cara berkorban, saudara. Orang-orang yang datang ke dalam gereja, lalu establishment gereja, itu hanya akan menjadi establishment yang kukuh, yang diperkenankan oleh Tuhan. Kalau ini menjadi satu buah establishment yang mau memberi diri untuk banyak orang akhirnya bisa merasakan cinta kasih Tuhan, saudara. Lain daripada itu, maka agendanya akan dimusnahkan. Mereka punya pengharapan tentang bait suci Yerusalem. Kita punya pengharapan tentang gereja. Dan pengharapannya itu dibentuk oleh Maccabean Revolt. Pemberontakan Judas Maccabeus. Kami kepingin victorious. Kami kepingin menang. Sudah menyedihkan ya kalau gereja itu akhirnya dalam rapat-rapat, di dalam fokusnya yang dipikirkan adalah kita itu kepingin menang. Kita kepingin kalau bisa itu menjadi ya lebih bagus, lebih oke daripada gereja yang lain, saudara. Itu kan konyol sekali, saudara, ya. Atau menjadi pokoknya ini satu buat tempat yang makin lama makin berkembang, makin oke, yang di dalamnya itu kehidupannya itu makin oke, makin sukses, makin enak, saudara. Nah, itu kacau, saudara. Karena kalau kita perhatikan, saudara, agendanya itu adalah agendanya Judas Maccabeus, bukan agendanya Yesus Kristus. Agendanya Yesus Kristus adalah ini menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Dan kalau kita mengikuti versinya Yohanes, saudara, segala bangsa itu akan datang ketika anak manusia ditinggikan di atas kayu salib. Itu harusnya menjadi software utamanya gereja. Gereja itu isinya adalah orang-orang yang sadar, saya ada dalam tempat ini untuk memberi diri saya. Dan ketika saya memberi diri saya, memberikan hidup saya, maka saya akan dipakai untuk menghidupkan orang-orang lain. Orang-orang dari luar akan ditarik untuk datang. Karena di dalamnya ada cerita self-giving, self-sacrifice yang akan life transforming bagi banyak orang, saudara. Ketika hal itu tidak bisa betul-betul dijalankan, maka Tuhan Yesus katakan yang seperti ini akan betul-betul kering, saudara. Maka, saudara, ketika hal itu terjadi, hari Rabunya, saudara, imam-imam kepala pun merancangkan satu buah plot. Kita tahu bahwa tokoh-tokoh ini, saudara, imam-imam kepala, ini ya, saudara, ya, catatannya ya, ketika hari raya roti tak beragi sudah mendekat, maka mereka itu ya mencari jalan untuk menangkap Yesus. Ada imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Ini adalah tokoh-tokoh yang memang sudah menjadi antagonis ya di dalam kitab-kitab Injil kita, saudara. Nah, mereka adalah orang-orang yang punya kepentingan terhadap bait suci Yerusalem. Mereka pikir-pikir, waduh, Yerusalem. Setelah didatangi oleh Tuhan Yesus, setelah Tuhan Yesus mengobrak-abrik ini dan itu, mengajar dengan cara yang sangat vivid seperti itu, sangat terang benderang seperti itu, maka mereka melihat, wah, popularitasnya bait suci Yerusalem bisa turun nih. Orang-orang itu bisa mulai pahit terhadap bait suci Yerusalem, lalu mulai mendengarkan ajarannya Tuhan Yesus. Wah, ini kalau dihitung-hitung
cuan bisa turun. Ini orang-orang sudah kadung membawa, ini sudah kulakan kambing domba di sekitar wilayah Bethlehem lah, wilayah Yudea situ ya, itu sudah kulakan banyak kambing domba untuk dijual di sana. Nanti kalau yang beli makin lama makin sedikit, wah bahaya ini. Setelah diobrak-abrik sama Tuhan Yesus, mereka mulai pikir-pikir, wah ini gawat. Establishment kalau sampai akhirnya digoyang-goyang oleh Tuhan Yesus, maka mereka tidak suka, sudah. Jelas saja keuntungan mereka akan turun. Mereka adalah orang-orang yang paling berkepentingan terhadap majunya Bait Suci Yerusalem. Sudah bisa membayangkan ya, orang yang berpikir tentang majunya satu buah institusi agama, ternyata juga adalah orang yang paling diuntungkan dengan majunya institusi agama tersebut, saudara. Nah ini yang terjadi dalam sistemnya Bait Suci Yerusalem, saudara. Mereka, kalau Bait Suci Yerusalem makin lama makin didaya, makin lama makin bagus, makin lama makin mentereng, saudara. Yang paling diuntungkan siapa? Ya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, saudara. Orang-orang Farisi juga banyak diantaranya, saudara. Tapi yang terutama establishment itu imam-imam lah, saudara. Banyak orang Sadukia di sana, saudara. Mereka adalah orang-orang yang berkepentingan. Sudah bisa membayangkan kepentingan mereka, keuntungan mereka didapatkan dari mana? Yang pertama, tentu saja jelas, saudara. Secara ekonomi, saudara. Kalau di sana pertukaran uang untuk money changernya, lalu kambing dombanya itu makin lama makin banyak, ya persembahan masuk buat mereka makin lama makin banyak. Itu yang pertama. Kedua, posisi politik, saudara. Romawi itu tidak suka ada banyak pemberontakan. Tentu saja. Kekaisaran mana sih yang tidak suka ada banyak pemberontakan, ketidakstabilan? Yudea pada waktu itu adalah provinsi dari Kekaisaran Romawi, saudara. Maka Yudea ini kalau bisa terus bertahan, gak usah memberontak aja, itu akan baik. Nah untuk itu caranya bagaimana? Caranya pegang para imam supaya mereka itu bisa mengarahkan orang-orang Yahudi supaya gak usahlah punya semangat untuk memberontak terus. Jadi orang-orang Yahudi itu, khususnya imam-imam kepala, adalah mereka yang dianggap sebagai pentolan-pentolan yang bisa menjadi korlap gitu. Kalau mereka misalkan ya akhirnya itu menginisiasikan untuk atau khotbah-khotbahnya di dalam Bait Suci itu terus saja membakar untuk mereka pergi keluar lalu melakukan pemberontakan-pemberontakan, wah itu bisa gawat tuh. Jadi imam-imam kepala itu dipegangin sama pemerintah Romawi, saudara. Kalau saudara posisinya Bait Suci Yerusalem itu makin lama makin gede, makin lama makin kuat, maka daya tawarnya mereka di hadapan Kekaisaran Romawi juga makin lama akan makin tinggi, saudara. Maka imam-imam kepala sebagai orang yang paling berkepentingan, mereka tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mereka berpikir untuk kalau bisa habisi saja Tuhan Yesus, saudara. Saudara, kita perlu pikirkan, saudara. Gereja ini, saudara. Gereja tempatnya kita itu beribadah, tempat saudara dan saya itu melayani, saudara. Atau dimanapun saja Anda berada, saudara. Saudara boleh pikir ya, kalau gereja itu maju, kalau gereja itu baik, kira-kira saudara, siapa yang pegang keuntungan paling gede? Yang paling diuntungkan itu siapa, saudara, terhadap kemajuan gereja, saudara? Kalau jawabannya adalah pendetanya, penatuannya, diakennya, aktivisnya, atau para pengerjanya, saudara, maka, saudara, kita boleh kasih tanda tanya yang agak besar, saudara. Kalau gereja itu makin maju ya, kalau saya itu melayani dengan giat, lalu gerejanya makin maju, jemaatnya makin banyak, gerejanya berkembang, saudara. Dan yang paling diuntungkan adalah saya sebagai gembala sidang, atau whoever, the gembala, saudara ya, terserah, saudara, atau orang-orang yang berkepentingan, saudara. Lalu berjuang habis-habisan supaya memajukan gereja karena dia yang mendapatkan keuntungan, saudara. Saudara, itu adalah dalam satu buah kebayaan yang gede sekali, yang mirip sekali dengan Bait Suci Yerusalem. Agenda Bait Suci Yerusalem adalah bagi segala bangsa. Semakin bagus gereja, semakin berkorbanlah para aktivisnya, semakin berkorbanlah gembalanya. Di dalam ucapannya Tuhan Yesus, gembala yang baik adalah gembala yang memberikan hidupnya. Lain daripada ada itu adalah gembala bayaran, gembala upahan, saudara. Nah, gembala-gembala seperti itu, saudara, ya di dalam bahasanya Tuhan Yesus adalah gembala upahan. Kalau ada bahaya pasti akan kabur lebih dahulu, saudara. Orang-orang seperti itu, saudara ya, itu harus diserahkan kepada setan supaya cerah untuk menghujat, saudara. Saudara mesti doakan ya gereja tempat kita melayani, saudara. Tempat dimanapun saja Anda melayani, saudara. Para pemimpin gerejanya adalah model-model orang seperti apa, saudara. Termasuk pendeta-pendetanya, saudara. Ini saya ngomong seperti ini, posisi saya sebagai pendeta, saudara. Saudara mesti doakan, saudara. Kalau gerejanya maju, gerejanya makin bagus, jemaatnya makin banyak, siapa yang paling terberkati? Siapa yang paling diuntungkan? Bagi Bait Suci Yerusalem jelas, saudara. Yang paling diuntungkan adalah mereka, imam-imam kepala. Perputaran uang makin banyak, mereka yang makin bagus. Kalau Bait Suci Yerusalem makin bagus, posisi tawar mereka di hadapan kekaisaran juga makin bagus, saudara. Bagaimana dengan gereja kita? Bagaimana dengan gereja tempat Anda melayani, saudara? Kita sangat berharap, saudara, bahwa di dalam gereja tempat kita melayani, saudara, makin bagus gereja, makin banyak jemaat, makin maju gereja, maka akan makin banyak orang yang terberkati. Makin berkorbanlah para pemimpinnya, makin berkorbanlah para penatua, para gembalanya, para diakenlah,
makin bekerja keraslah mereka dan makin terberkati banyak orang, saudara. Dan ini adalah sarana di mana dikatakan oleh Tuhan Yesus ya, anak manusia ditinggikan di atas kayu salib dan dia menarik semua orang datang kepadanya, saudara. Ini adalah satu tempat rumah doa. Lain daripada itu boleh disingkirkan, saudara. Maka sebelum mereka itu disingkirkan oleh Tuhan Yesus sudah mengutuk pohon aranya sudah kering, Tuhan Yesus sudah melakukan banyak aktivitas. Daripada berlanjut, maka yang dilakukan adalah mereka bikin plot untuk menghabisi Tuhan Yesus. Nah, kita melihat ya dalam pasal 14, mereka bikin plot untuk menghabisi Tuhan Yesus. Tapi selanjutnya sudah kita melihat ya bahwa reaksi terhadap Tuhan Yesus bukan cuma mereka. Di dalam versinya Injil Sinoptik, setelahnya kita mendapati ada cerita tentang perempuan yang memberikan minyak, saudara. Dan di sana sudah kita mendapati ya, ada perempuan yang memberikan minyak dan ada catatan yang unik ya, yaitu ucapan orang yang tidak suka kemungkinan para murid, saudara, yaitu dia mengatakan bahwa minyak ini bisa dijual 300 dinar. Saudara, sebelumnya di dalam kitab Injil sudah pernah ada juga ucapan 200 dinar, saudara. Di dalam pikiran para murid itu urusannya adalah dinar. Ketika dikasih tahu, kamu harus memberi makan mereka semua ini. Waktu Tuhan Yesus diikuti oleh banyak orang ya, mereka sudah letih ya, dan Tuhan Yesus melihat, kasihan ya, mereka seperti domba yang tidak bergembala. Maka Tuhan Yesus mengajar mereka, lalu dia berkata, kamu harus kasih makan mereka. Lalu yang dalam pikiran mereka apa? Roti seharga 200 dinar juga nggak cukup. Di dalam pikiran Yesus adalah apa? Feed them. Kasih makan mereka. Gimana cara kasih makannya? Cari kasih makannya adalah memberi diri. Di dalam peristiwa itu kan jelas ya, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan dan membagi-bagikan. Menjadi semacam kayak simbol bagaimana Yesus nanti akan memberikan hidupnya, saudara. Kamu kasih makan mereka dengan cara bagaimana? You give yourself. Tapi dalam pikiran mereka 200 dinar. Sekarang saudara, ketika ada Yesus yang sedang masuk ke dalam final weeks-nya, saudara, ada perempuan yang memberikan minyak dengan kesadaran bahwa ini adalah Yesus yang adalah sang raja dan dia sedang masuk ke dalam masa-masa penderitaan dan sengsaranya. Ini adalah momen yang sangat khusus dan yang mereka pikirkan adalah apa? 300 dinar, saudara. Kebanyakan di antara manusia, saudara, di dalam dunia ini susah sekali untuk pikirannya terlepas dari urusan dinar, upah, harga. Urusannya cuma seperti itu, saudara. Susah sekali untuk melihat bahwa ada momen penting, ada Yesus Kristus dalam bagian ini, saudara. Maka yang mereka pikirkan adalah simply masalah uang, saudara. Dan selanjutnya, saudara, setelah kita melihat ada satu buah aktivitas dari perempuan ini, kita mendapati ya, ternyata plot untuk membunuh Tuhan Yesus yang tadinya memang ada di antara para musuhnya Tuhan Yesus, yaitu imam-imam kepala, ahli Taurat, sekarang sudah muncul dari insider, yaitu dari Yudas Iskariot, saudara. Saudara, tidak beneficial ya kalau kita itu setiap kali mengatakan tentang Yudas Iskariot, yang kita pikirkan adalah itu musuh-musuh. Saudara, kita perlu belajar untuk melihat bahwa Yudas Iskariot itu adalah seorang insider, orang dari dalam yang ngaco ya, yang urusannya tentang urusan dinar-dinar. Itu juga para murid Tuhan Yesus kok yang ada di sana, saudara. Nah, kita mendapati ya ucapan seperti ini. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka gembira waktu mendengarnya dan berjanji akan memberikan uang kepadanya. Lalu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Saudara, saya tertarik dengan kata-kata mencari kesempatan yang baik, saudara. Yudas Iskariot itu bisa mencari kesempatan yang baik, saudara. Ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Saudara, Tuhan Yesus sebelumnya mengatakan, kamu tahu, yang momen sekarang ini adalah satu buah kairos. Momen sekarang ini adalah satu buah waktu yang khusus sekali. Kesempatan. Kamu selalu punya orang miskin bersama dengan kamu. Dan Yesus Kristus jelas-jelas sangat concern terhadap semua orang miskin, saudara. Terhadap orang miskin, orang tertindas, kepada para outcast. Tuhan Yesus sangat concern kepada mereka, saudara. Tetapi, saudara, kali ini Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang miskin selalu ada pada kamu. Tapi aku tidak selalu ada pada kamu. Ada kairos penting tentang keberadaan Yesus Kristus yang sedang masuk ke dalam final weeks-nya. Sebentar lagi dia akan masuk ke dalam Getsemani, dia akan ditangkap, dia akan disalibkan, saudara. Tetapi, saudara, sekarang ya, ketika ada kesempatan seperti ini, ada orang lain yang mencari kesempatan juga. Kesempatan apa? Kesempatan untuk menangkap dan menyerahkan Yesus Kristus, saudara. Nah, ini adalah satu buah hal yang unik, saudara. Di satu sisi ya, kita melihat musuh-musuhnya Tuhan Yesus, ya jelas saja. Musuhnya Tuhan Yesus kepengen menangkap Tuhan Yesus. Jelas tuh. Musuhnya Tuhan Yesus lalu kesulitan karena berpikir, waduh ini masa-masa perayaan. Masa-masa perayaan seperti ini kan rame ya. Yerusalem di dalam masa-masa perayaan itu seperti kamar gas. Kamar yang diisi oleh gas yang sangat itu ya mudah terbakar tuh. Kalau ada percikan di sini, percikan di sana, itu bisa terjadi kerusuhan itu. Maka dalam momen seperti ini bagaimana caranya menangkap Yesus? Popularitasnya dia tinggi sekali. Menangkap Yesus Kristus, waduh itu bisa masuk YouTube lalu waduh itu bisa nggak karu-karuan itu.
Jadi gimana caranya ya? Caranya menangkap dia tidak di dalam masa perayaan. Tapi kalau tidak dalam masa perayaan, nanti dia cepat-cepat pulang lagi ke Galilea. Susah lagi kita untuk tangkap dia. Gimana caranya? Dan sekarang sudah, jawabannya ada. Jawabannya adalah dari insider. You mau menyingkirkan Yesus, nggak bisa disingkirkan dari luar. Yesus mau ditangkap dari luar, nggak bisa. Mau menyingkirkan Yesus itu dari dalam. Dari dalam. Dari siapa? Dari Yudas Iskariot. Insider. Saudara, kalau saya tidak salah, saudara, ini saya bisa salah, tapi seingat saya, saudara, Cak Nun, Cak Nur atau Cak Nur, Nurkolis Majid, saudara. Kalau saya tidak salah ya, dia pernah mengatakan seperti ini. Yuk, nggak usah lah musuhin gereja dengan cara gereja ditutup, terus gereja itu diteriakin lah, dimusuh-musuhin tuh. Jadi kalau mau memusuhi gereja, kamu mau pengen gereja itu cepet surut. Setiap kali minta izin, kasih aja izin. Mereka kepengen melakukan apa, kasih aja apa. Ntar kalau sudah dibuka-buka banyak, berantem-berantem sendiri itu. Habis-habis sendiri itu. Menghabisi gereja bukan dari luar. Mau menghabisi agendanya Yesus bukan dari luar, tapi dari dalam. Orang-orang dari dalam yang tidak menyadari signifikansi kematian Yesus. Itulah yang akan pertama-tama suam-suam kuku dulu. Pertama-tama ya mikirkan dulu, uangnya ini kayaknya kalau dipakai yang buat yang lain kayaknya boleh juga loh ya. Nggak dosa kan? Memberikan kepada orang miskin nggak dosa. Nanti juga bisa bergeser tuh kepada yang lain tuh. Anda kalau punya uang dipakai jalan-jalan boleh nggak? Ya boleh lah uang Anda. Dipakai buat beli ini dan itu boleh nggak? Ya boleh lah buat uang Anda kok. Uang kita kok. Gereja itu kan kalau mau dipakai untuk pekerjaan Tuhan atau apapun ya, pekerjaan Tuhan itu tidak harus memberikan persembahan ke gereja, saudara. Tapi whatever, saudara. Apapun saja yang Anda tahu itu akan berguna untuk humanity, untuk dunianya Tuhan, saudara. Ketimbang untuk dunia Anda sendiri, saudara. Itu kan beda ya, saudara. Anda melakukan sesuatu untuk kemaslahatan orang banyak dengan kesadaran bahwa ini adalah dunia Bapa, ini adalah dunianya Tuhan. Uang yang saya miliki dan semua harta yang saya miliki adalah untuk Tuhan. Dengan semua yang saya miliki adalah untuk saya sendiri. Itu kan tipis, saudara. Bisa untuk orang miskin, bisa untuk whatever, saudara. Tetapi ya bergeser lah pelan-pelan, saudara. Yang saya miliki, saya punyai, mau saya pakai untuk apa yang saya mau, untuk kesenangan saya, ya apa salahnya? Pelan-pelan, saudara. Intinya, saudara, kita dibuat dahulu untuk tidak sadar tuh. Signifikansinya Yesus Kristus itu apa sih? Dia datang untuk apa? Signifikansinya apa? Penderitaannya dia untuk apa? Momennya seperti apa? Kita pelan-pelan tidak tahu, saudara. Ketika, saudara, dari dalam gereja, dari dalam umat Tuhan, saudara, sudah mulai kehilangan signifikansinya, saudara. Kita mendapati gambaran yang cukup ekstrim seperti ini, saudara. Yaitu dari luar mau menghabisi Yesus, nggak bisa. Mau take Yesus by force, nggak bisa. Yesus sendiri pernah mengatakan kok, saya bisa memanggil lebih daripada 12 pasukan malaikat untuk menghabisi mereka semua. Tetapi saudara, dari dalam saudara, ada orang-orang yang mulai mempertanyakan, mulai mencibir, mulai tidak sadar, mulai kehilangan signifikansi, saudara. Saya nggak tahu, saudara dan saya, saudara, kita itu masih menyadari signifikansi kematian, penderitaan, kebangkitan Yesus Kristus itu sejauh apa, saudara? Apakah artinya itu sejauh, ya wis pokoknya besok, kalau saya mati saya masuk surga? Atau saudara tahu bahwa Anda punya panggilan sekarang. Yesus Kristus mati dan bangkit. Dan saudara dan saya diundang untuk berbagian di dalamnya. Gereja adalah satu buah cerita di mana semua bangsa semestinya datang. Semakin gereja berkembang, semakin anak-anak Tuhan itu bersinar. Artinya adalah mereka akan bersinar dengan ditinggikan, dimuliakan bersama dengan Yesus. Ditinggikan dalam artian ditinggikan di atas kayu salib. Yesus Kristus berkata, ikutlah aku, ikutlah jalanku. Gereja mengingat-ingat panggilan, ikutlah aku, ikutlah jalanku. Jalannya dia adalah jalan ke Golgota. Jalannya dia adalah jalan salib. Jalannya dia adalah jalan memberi diri untuk menghidupkan banyak orang. Kiranya saudara, di dalam hari-hari ini kita boleh mengingat senantiasa saudara, apa yang dikerjakan oleh Kristus dan apa panggilan Kristus bagi gereja, bagi saudara dan saya. Saya mengajak kita untuk menaikkan beberapa pokok doa saudara ya. Yang pertama, mari kita bersama-sama berdoa, meminta kiranya Tuhan mencelikkan mata kita, mata gereja Tuhan, untuk menyadari bahwa Yesus sungguh-sungguh adalah Raja yang berkuasa, Raja yang hidup, di mana ketika dia itu berjalan ke Yerusalem, naik di atas kayu salib, dia sungguh-sungguh berada di dalam kemuliaannya sebagai Raja. Mari kita sambungkan suara kita berdoa. Tuhan, kami mensyukuri catatan-catatan di dalam kitab suci kami yang sangat tidak biasa. Kami mensyukuri satu buah kesadaran bahwa Kristus adalah Raja melalui cara yang sangat-sangat tidak biasa. Kami bersyukur karena kami diajar untuk percaya. Kami mohon Tuhan, kuatkanlah kepercayaan kami, kuatkanlah iman kami. Untuk kami boleh melihat bahwa Kristus yang tersalib adalah Kristus yang ditinggikan. Kristus yang berdarah adalah Kristus yang dimuliakan. Kristus yang ditusuk mahkota duri adalah Kristus yang dimahkotai dengan kemuliaan oleh Bapa.
Kiranya kami boleh menyadari bahwa kemuliaan Kristus memang adalah kemuliaan yang sedemikian. Dan buatlah kami untuk berani membuat satu buah definisi baru tentang kuasa, tentang kemuliaan, tentang raja. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Yang kedua, mari kita juga bersama-sama berdoa, bersama-sama meminta kepada Tuhan di dalam masa-masa menjelang Jumat Agung dan Paskah ini. Kita meminta Tuhan menyertai kita sehingga kita boleh senantiasa sadar bahwa ini adalah agenda Tuhan Yesus yang tidak dikerjakan secara sendirian saja. Tapi agenda Tuhan Yesus yang mana kita gereja juga diajak untuk berbagian di dalamnya. Saudara dan saya secara pribadi diajak untuk berbagian di dalamnya. Mari kita sambungkan suara kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur di hadapan Tuhan untuk Kristus Yesus yang ditinggikan di atas kayu salib. Kami bersyukur dengan Tuhan Yesus yang menghiasi tubuhnya dengan segala kemuliaan, yaitu darahnya yang tercurah untuk kasih terhadap Bapa dan kepada kami orang-orang berdosa terhadap gereja. Kami bersyukur di hadapan Tuhan untuk apa yang dikerjakan oleh Kristus. Tuhan, celikkanlah mata kami untuk kami boleh menyadari bahwa Kristus tidak mengerjakannya itu secara sendirian saja. Kami percaya Tuhan bahwa Kristus mau share kemuliaan itu kepada kami. Kami bersyukur, kami menyaksikan di dalam kitab suci kami menyaksikan di dalam surat-surat Paulus. Kami ingin Tuhan, hal itu juga boleh kami saksikan sendiri dalam diri kami sendiri. Kami juga ingin berkata-kata Tuhan, bahwa kami ingin menggenapkan di dalam tubuh kami apa yang kurang di dalam penderitaan Kristus. Sehingga kemuliaan kehidupan Kristus juga boleh nyata di dalam diri banyak orang. Kami mau Tuhan, maut yang seperti dialami oleh Yesus Kristus juga boleh diembankan di dalam kehidupan kami, sehingga maut itu boleh giat di dalam diri kami, di dalam diri gereja, tapi hidup boleh giat di dalam banyak diri orang-orang yang akan ditatalayankan oleh gereja. Terima kasih ya Tuhan, kiranya namamu saja dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Surah yang ketiga, mari kita juga berdoa meminta pertolongan Tuhan. Kita tahu kita adalah orang yang rentan. Kita berdoa kiranya kita boleh menjadi gereja Tuhan, boleh menjadi anak-anak Tuhan yang tidak mengajukan perlawanan dari dalam. Kita tahu bahwa Kristus tidak mungkin digoyang-goyang. Dan kita tidak mau justru gereja yang ternyata meredupkan semangat jalan salib itu. Kiranya gereja Tuhan boleh menjadi gereja Tuhan yang sadar. Memang mengikut Tuhan ada harganya. Mengikut Tuhan ada konsekuensinya. Dan jalan salib adalah jalannya. Mari kita sambungkan suara kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih karena Engkau memperkenankan kami Tuhan, untuk kami boleh senantiasa disadarkan bahwa jalan salib adalah jalannya Tuhan. Kami ingin Tuhan dengan kerinduan yang besar untuk tidak jatuh ke dalam dosa yang secara terus-menerus pernah menghantui gereja Tuhan. Bahkan murid-murid Tuhan di dalam inner circle pun memikirkan hal-hal bagi dirinya sendiri. Karena itu Tuhan, kami tahu kami juga adalah orang-orang yang penuh dengan kerentanan. Tolong berikanlah kekuatan bagi kami, mampukanlah kami Tuhan untuk kami boleh betul-betul mengikuti jalan salib Tuhan. Kami tidak ingin jalan salib itu ditentang dari dalam. Kami mungkin bisa mengerti kalau dunia kami tidak mengerti tentang kuasa Kristus. Tapi kami takut kalau ternyata kuasa Kristus juga tidak dipahami oleh gereja dan juga tidak mau diikuti oleh gereja. Kami mohon Tuhan, kiranya kami umat Tuhan boleh dipersiapkan untuk boleh menyaksikan jalan salib Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami ingin orang lain juga boleh menyaksikannya melalui kehidupan kami, gerejamu. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami panjatkan segala syukur dan doa kami. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita akan bertemu kembali di dalam perenungan besok. Tuhan menyertai setiap kita. Selamat mempersiapkan diri. Puji Tuhan.